Ya baik, kita sudah sampai pada pertemuan ketiga. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integral parsial. Nah, nanti kita akan membandingkan bagaimana teknik yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu menggunakan metode substitusi. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan integrasi parsial ya. Jadi jika metode substitusi itu gagal, biasanya orang-orang akan melakukan integrasi menggunakan metode integral parsial. Jadi kita simak saja ya. Nah sekarang gini, masih ingat pelajaran limit kemarin? Turunan ya. Turunan, misalkan Y itu sama dengan U dikalikan dengan V. Maka kalau kita turunkan ini, kemarin apa rumusnya? U aksen V ditambah U V aksen kan. Nah kemarin saya sudah jelaskan juga, tidak mungkin kita mendapatkan atau kita tidak boleh langsung saja percaya bahwa rumus untuk menurunkan fungsi kali seperti ini adalah U aksen V tambah U V aksen. Tentu kita menggunakan yang namanya metode limit ya. Metode limit kemarin kita sudah membuktikan bahwa ternyata kalau kita turunkan ini dengan menggunakan metode limit, ternyata dia hasilnya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Oke. Nah sekarang bentuk seperti ini kita bisa tuliskan seperti ini kan, dy per dx itu sama dengan apa? V kalau U aksen berarti du per dx ditambah V aksen berarti U kali dv per dx. Oke. Nah sekarang kita coba lihat yang ini ya, dx nya. Nah dx nya kita bisa habiskan ya, jadi sisa dy itu sama dengan vdu ya, vdu ditambah U dikali dv. Sampai sini paham ya? Nah, oke. Setelah itu dy sendiri apa? Dy sendiri adalah U kali V, berarti d U kali V itu sama dengan V du ditambah U dv. Oke, paham ya? Nah sekarang kalau saya coba integralkan lagi, ingat ya, kalau saya integralkan du kali V itu sama dengan, kalau saya integralkan ini berarti di sini juga integral ya, jadi integral V du ditambah integral U dv. Nah ingat kalau turunan diintegralkan maka dia akan kembali kan. Jadi di sini UV itu sama dengan apa? Itu sama dengan integral VDU ditambah integral UDV. Oke. Nah, kalau saya mau cari ini berarti integral UDV itu sama dengan UV dikurang integral VDU. Nah, ini yang kita sebut dengan rumus integral parsial. Ya. Integral parsial. Ya, jadi
kita sudah dapatkan rumus dari integral parsial. Nah, ada beberapa rumus lagi yang akan saya berikan supaya kita dapat memudahkan kita untuk mencari integral parsial ya, solusi dari integral parsial. Jadi salah satunya kemarin apa? Kita sudah kenal integral apa kemarin? AX pangkat N dx itu sama dengan apa? AX pangkat N plus 1 per N plus 1 tambah C. Oke, ini rumus yang pertama sekali ya. Kemudian rumus yang kedua yang kita dapatkan adalah integral parsial seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah integral dari AX tambah katakanlah B pangkat N itu sama dengan AX tambah B pangkat N plus 1 per N plus 1 kalikan dengan 1/A ya, tambah C. Jadi ini rumus yang ketiga. Nah, jadi ada 3 rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral parsial. Jadi ini yang pertama ya. Kemudian yang ini memang akan kita butuhkan juga ya. Kemudian yang terakhir adalah ini. Jadi bentuk seperti ini biasanya muncul di soal-soal soal-soal untuk menyelesaikan integral parsial. Selain nanti akan kita bahas juga mengenai integral parsial kalau dia bentuk trigonometri ya. Tapi saya lihat di buku kalian itu belum sampai ke situ, tapi nanti ada lanjutannya, kita akan belajar juga mengenai itu, khusus yang akan mengikuti lomba matematika. Saya akan buatkan videonya ya tentang apa itu integral trigonometri dan bagaimana cara mereduksi suatu pangkat ya dalam sebuah integral. Oke. Baik, sekarang kita akan coba melihat bagaimana cara kita membedakan antara kayaknya ini soal bisa diselesaikan dengan substitusi, atau sepertinya ini soal tidak bisa diselesaikan pakai substitusi, bisa saja pakai integrasi parsial ya. Coba kalian lihat kedua soal ini ya. Misalkan integral dari 5x kali 6x pangkat 2 tambah 5 dx ya. Oke, dengan integral dari 6x kali katakanlah 12x tambah 6 pangkat 2 dx. Oke, sekarang pertanyaannya, yang mana menggunakan substitusi, yang mana menggunakan integrasi parsial ya? Karena sepertinya kedua soal ini ya sama saja ya, mirip-mirip, tapi cara penyelesaiannya pasti berbeda. Artinya kalau substitusi gagal bisa dipakai metode integrasi parsial, atau nggak bisa parsial berarti kita harus manipulasi lagi. Seperti soal kemarin ya, ada cara untuk manipulasi, tapi tidak semua soal seperti itu ya. Jadi ini ada dua buah pertanyaan ya, 2 buah soal integral yang mirip-mirip tapi berbeda. Nah, ini kita menggunakan substitusi ya. Kenapa? Karena kalau saya turunkan kemarin ini, pangkat tertingginya saya turunkan, ternyata dia 12x dan x nya pasti habis ya. Nah, kalau ini gimana? Ini kalau saya turunkan juga ya, misalkan jadinya berapa? Ini kan 12, x nya juga tidak habis ya. X nya tidak habis. Jadi cara penyelesaiannya kita bisa menggunakan integral parsial ya. Oke, kalau gitu kita coba ya. Jadi kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2 tadi. Jadi integral 6x kali 12x tambah 6 pangkat 3 dx. Ini otomatis nggak bisa digunakan metode substitusi ya, karena di sini ada pangkat 3 dan dia tidak habis nilai x nya ya, tidak bisa dimatikan karena ada pangkat 3 di sini ya. Nah, jadi pertama kita harus lihat dulu ya,
tadi apa rumusnya kalau integral parsial? Jadi integral dari u dv itu sama dengan uv dikurang integral v du ya. Oke, vdu ini akan kita gunakan. Kemudian yang akan kita gunakan juga adalah integral apa tadi? Integral ax tambah b pangkat n dx itu sama dengan 1/a kali ax tambah b pangkat n plus 1 per n plus 1 tambah c. Jadi kedua rumus ini akan kita gunakan untuk menghitung integral dari si nomor 2 ini ya. Jadi kita mengacu pada integral parsial ini ya. Jadi misalkan ya, kamu misalkan ini yang u ya. Jadi u itu sama dengan 6x ya. Nah, berarti du per dx kita temukan ya. Du per dx itu sama dengan 6. Betul ya? Berarti du itu sama dengan 6 dx. Oke. Sekarang u-nya kita sudah misalkan 6x, maka dv-nya kita misalkan ini. Ya, ini dv. Jadi dv itu sama dengan 12x tambah 6 pangkat 3 dx ya. Tambah ini ya, tambah. Maka kalau saya integralkan ini, jadi saya integralkan kedua sisi, integral dv sama dengan integral dari 12x tambah 6 pangkat 3 dx. Ingat, kalau integral dari turunan pasti akan kembali kan. Jadi integral dv berarti jadi u kembali ya. Jadi v kembali. Nah, jadi v itu sama dengan, nah kalau integralkan ini kita pakai yang ini ya. Kita pakai ini. Jadi a-nya itu 12, berarti dia 1/12. 1/12 dikalikan dengan 12x tambah 6 pangkat 4, karena sini 3, berarti dia pangkat 4/4 ya, n plus 1 n plus 1. Oke. Nah, tambah c ya, tambah c. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, jadi tinggal kita substitusi saja ke sini ya, kembali. Jadi integral dari u dv ya itu sama dengan u dikalikan dengan v ya. Jadi ini u kamu kalikan dengan ini kembali, jadi 6x kalikan dengan ini 12 kali 4 kan 48, jadi 1/48 kali dengan apa, 12x tambah 6 pangkat 4. Oke. Ditambah dengan integral dari apa? Integral dari VDU ya. Berarti V kali DU. DU-nya kan 6 ya. Menurut rumus yang ini tadi ya. Integral dari VDU. Berarti integral dari V kalikan dengan DU. Jadi DU-nya kan 6 dx. Dx-nya saya kasih ke belakang saya nanti. Jadi 6 dikalikan dengan 1/48 ya, saya kasih sorong ke sini ya, kalikan dengan 1/48 dari 12x tambah 6 pangkat 4 dx ya. Ingat tadi dx nya pindah ke belakang sini ya. Maka itu
sama dengan, nah ini kan bisa habis ya, jadinya berapa itu ya, jadi 1/8x ya, boleh saya tulis 1/8x kali 12x tambah 6 pangkat 4 dikurang, sorry di sini kurang ya, dikurang 1/8, ini kan bisa di sini 1/8 ya. Nah, jadi 1/8-nya dikeluarkan saja, sisa integral dari 12x tambah 6 pangkat 4 ya, dx. Oke, jadi sama dengan, terus ulang lagi, 1/8x kali 12x tambah 6 pangkat 4 ya, dikurang 1/8 kali kan integralnya lagi ya, jadi kali lagi dengan 1/12 kali 12x tambah 6 pangkat 5 per 5 tambah C ya. Oke, sampai sini berarti sama dengan berapa? Tulis ulang lagi, 1/8x kali 12x tambah 6 pangkat 4 dikurang 12 kali 5 60 kali 8 berarti 480 dikurang 1/480 kali 12x tambah 6 pangkat 5 tambah C. Jadi ini jawabannya ya. Oke ya, dari soal ini kemudian ke bawah sini ya, jadi jawaban terakhir ada ini ya. Jadi integral parsial bisa juga diselesaikan dengan menggunakan cara tabel ya. Jadi kita lihat contoh berikutnya. Jadi integral dari katakanlah 4x kali dengan akar pangkat 3 dari 2x tambah 2 pangkat 2 dx ya. Jadi kalau lihat dari bentuknya tentu saja kita nggak bisa menggunakan metode substitusi ya, karena x nya nggak bakalan habis ya. Nah, jadi kita menggunakan cara parsial tapi dengan menggunakan metode tabel ya. Caranya itu seperti ini ya. Jadi kita buat tabel seperti ini ya, karena memang metode tabel ya. Bagian sini ya, bagian sebelah sini kita diferensialkan ya. Ya, kita diferensialkan atau turunkan ya. Kita bagian sini kita turunkan, kemudian di bagian sini kita integralkan ya. Jadi apa yang didiferensialkan atau apa yang turunkan? Jadi yang ini yang kita turunkan. Jadi 4x ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kita integralkan, ada yang bagian ini ya. Kita integralkan jadi 2x tambah 2 pangkat berapa? 2/3 ya, pangkat 2/3 dx ya. Nah, ini yang kita integralkan. Oke. Nah, sekarang bagian sini ya, 4x kalau saya turunkan jadi apa? Jadi 4 ya. Nah, turunkan lagi 4 jadi 0. Jadi kita akan turunkan ini sampai dia angka 0 ya. Jadi 4x turunkan jadi 4, 4 turunkan lagi jadi 0. Kalau ini kita integralkan berarti tadi gimana? 1/a kan, jadi 1/2 dikalikan dengan apa? 2x tambah 2 pangkat ini tambah 1 ya, tambah 3/3 berarti 5/3 ya. Pangkat 5/3 dibagi dengan 5/3 berarti 5 nya tetap, 3 nya lari naik ke sini. Oke, paham ya? Berarti sama dengan berapa? Itu sama dengan 3/10 dikalikan dengan apa? 2x tambah 2 pangkat 5/3. Oke, kemudian integralkan lagi. Jadi integralkan sampai dia sejajar dengan ini ya.
Kalau saya integralkan lagi berarti 3/10 nya keluar saja, 3/10 keluar. Jadi ini kali lagi 1/2 kali 1/2, kemudian dikalikan lagi dengan 2x tambah 2 ya, pangkat berapa? Pangkat 8/3 ya, karena tambah 3/3 lagi. Pangkat 8/3 per 8/3 bagi 8/3, 8-nya tetap di sini, 3-nya lari naik ya. Jadi sama berapa itu? 3 kali 3 berarti dia 9 ya. 9 per ini berapa ini? 20. Berarti 160 ya. 169 per 160 kalikan lagi dengan 2x tambah 2 pangkat 8/3. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, oke, turunkan ke bawah sedikit. Jadi caranya tuh gini, ini kamu kalikan ke bawah sini ya. Ini kamu kalikan lagi ke bawah sini ya. Kalau ini kali ini, nanti kamu terakhir kalikan dengan plus ya. Ini kamu kali ke sini, jadi kamu kalikan lagi dengan minus. Jadi plus minus ganti-gantian ya. Plus minus, nanti kali di bawah plus minus ya. Nah, sekarang kita kalikan saja 4x dikali 3/10, berarti dapatnya berapa itu? 12/10, 12/10 kalikan lagi dengan 2x tambah 2 pangkat 5/3. Oke. Nah, ini sorry, masih ada x-nya ya. 12x ya, 12x ya. 4x kali ya. Kemudian ini kaliin lagi ya. Jadi karena dia minus, berarti kali minus lagi. Jadi minus ya, 4 positif dikali minus kan minus. Jadi 36 ya, 4 dikali 9 36 per 160 kalikan lagi dengan 2x tambah 2 pangkat 8/3 tambah C. Oke. Kalau mau lebih sederhana ya sederhanakan saja ya. Jadi kalau saya sederhanakan ini 12/10x dapatnya berapa coba? Berarti kamu bagi 2 saja ya. Jadi 6/5 ya. Jadi 6/5 kelihatan ya. Oke. 6/5x ya, 6/5x kali 2x tambah 2 pangkat 5/3. Oke. Nah, kemudian ini kurang berapa ya? Nah, kurang, kalau kamu perkecil kamu bagi berapa ini? Bagi 6 bisa tidak bagi 6? Oke, bagi 6 tidak bisa, berarti bagi 4 ya. Oke, bagi 4 saja, berarti bagi 4 dapatnya 9/40 ya, kelihatan ya, 9/40 kali 2x tambah 2 pangkat 8/3 tambah C. Jadi jawabannya seperti ini ya. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Jadi ini penyelesaiannya. Oke ya, silahkan nanti kerjakan tugasnya, nanti akan saya berikan di Google Classroom atau di YouTube, nanti akan nanti saya buatkan ya. Oke, kalau sudah, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.